Lebih baik kayak orang sakit daripada sakit beneran. Ya kan gitu kan. Kalau kayak sakit berarti kan nggak sakit, tapi kayak sakit. Daripada ketika gendut kayaknya sehat, tapi ternyata tidak sehat. Bener nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat ya, walafiat. Ini saya habis nganter anak sekolah. Alhamdulillah masih sehat walafiat. Sekarang saya mau jalan ke kantor. Masih pagi, masih jam 8 kurang. Alhamdulillah teman-teman. Jadi ini udah 6 bulan atau jalan 7 bulan ya. Pokoknya dari September 2022 itu saya tidak makan nasi, atau lebih jelasnya saya tidak makan semua makanan ya, semua makanan yang kalau masuk ke dalam tubuh dia akan dipecah menjadi glukosa ya. Jadi semua makanan yang kalau masuk dalam tubuh dipecah menjadi glukosa, lalu kemudian naikin kadar gula darah kita dan kemudian insulin harus diproduksi, itu sudah saya hindari ya. Hindari itu dalam artian seminimal mungkin nggak saya masukin. Walaupun kalau dibilang nggak masukin sama sekali ya nggak mungkin lah ya. Karena ya itu tadi, saya makan sayur itu ada karbohidratnya loh. Saya makan makanan, masakan yang dimasak istri saya pakai rempah-rempah pun itu ada karbohidratnya. Jadi kalau dibilang nol, nggak masuk sama sekali, itu mustahil. Ada yang masuk ya. Nah, dengan cara seperti ini ya, saya meminimalisir sama sekali karbohidrat. Alhamdulillah ini dalam 6-7 bulan itu saya loss 16 kilo. Jadi saya sudah kehilangan berat badan itu 16 kilo. Makanya kemudian teman-teman lihat nih kerah baju saya. Ini dulu sempit tapi sekarang sudah longgar. Ini leher pun dulu. Leher ketika masih ada lemaknya banyak itu kayaknya leher saya pendek. Tapi ketika lemak sudah berkurang banyak, itu leher saya kayaknya ini panjang. Karena memang saya sekarang kurus. Pipi pun nggak tembem lagi gitu ya. Pipi tidak tembem lagi. Nah, saya senang sih ketika badan saya kurus, karena saya punya kelemahan, kaki kanan saya itu polio. Kaki kanan saya polio. Nah, polio kecil, lumpuh, nggak punya tenaga. Dan saya cuma punya tumpuan di satu kaki sebelah kiri. Jadi sebelah kiri ini kaki saya ini cuma satu-satunya nih yang menumpu badan saya. Jadi teman-teman bayangin kalau saya cuma punya satu kaki, lalu kemudian setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu berat badan saya naik, itu saya repotnya nggak ketulungan. Ya repotnya nggak ketulungan kenapa? Ya berarti jalan saya makin susah, naik tangga di kantor, naik tangga di rumah itu ngap, ngos-ngosan. Orang mungkin ngelihatnya, weh Bang Seha makmur nih hidupnya gitu ya. Berat badan nambah terus nih kan, biasanya kalau berat badan nambah itu identik dengan kemakmuran gitu ya. Identik dengan wah ini big boss nih gitu ya. Big boss, berat badannya naik terus nih, big boss nih, banyak uang nih gitu kan. Itu kan identik dengan itu. Tapi ya yang merasakan itu kan saya ya. Yang merasakan itu saya jalan semakin susah, naik tangga kok sekarang engap banget. Lalu kemudian mohon maaf nih, misalkan jalan tuh ngos-ngosan banget, itu gampang banget gitu loh. Berenang ya, misalkan berenang nih dulu waktu masih gendut. Berenang itu kadang-kadang ngapnya bukan main ya. Ngap banget gitu lah. Nah dari situlah kemudian saya memutuskan untuk ketofastosis atau diet low carb lah, sedikit sekali karbohidrat. Nah loss lah 16 kilo dalam 6-7 bulan. Yang terjadi apa? Yang terjadi karena sudah seperti ini, saya kalau ketemu orang nggak usah jauh-jauh lah, mertua misalkan. Saya misalkan ke rumah mertua saya bilang, udahlah mas, jangan diet lagi, udah makan aja gitu. Soalnya kalau kurus kayak gini kayaknya kayak sakit ya. Itu satu ya, satu. Terus kemarin saya buat status di Facebook juga ada yang komen, salah satu member sekolah fb.com yang pernah belajar beriklan di Facebook. Itu komen juga tuh, Cikgu gitu. Maaf nih karena biasa ngelihat gendut gitu ya, ngelihat agak berisi, tiba-tiba jadi kurus gini kok kayak orang sakit ya. Itu yang kedua. Lalu kemudian ada saudara juga yang bilang, bibi ya, itu bibi saya bilang gini, Pul, saya dipanggil Ipul kalau di keluarga. Pul, kayaknya
ini deh, lebih pantas gendut. Namanya juga bos, masa bos kurus gitu. Tapi itu tadi ya teman-teman, kalau saya sih simpelnya begini, lebih baik kayak orang sakit daripada sakit beneran. Ya kan gitu kan. Kalau kayak sakit berarti kan nggak sakit, tapi kayak sakit. Daripada ketika gendut kayaknya sehat, tapi ternyata tidak sehat. Bener nggak? Ayo, bener nggak? Kan gitu. Cobalah kalau misalkan kita gendut nih. Kalau kita gendut, orang-orang menganggapnya kita sehat. Wih, badannya seger banget, gempal, berisi. Wih, badannya kayaknya ini banget ya, gitu loh. Kayaknya sehat, tapi kita tahu lah ya, nggak usah jauh-jauh lah. Misalkan saya atau almarhum deh, almarhum saya, bapak saya, semoga beliau dirahmati Allah ya. Bapak saya itu dulu gendut ya, bapak saya itu dulu gendut. Nah, orang-orang berpikirnya kalau gendut itu sehat kan. Wah, sehat nih, alhamdulillah, makmur gitulah hidupnya. Bapak saya itu gendut, lalu karena kegendutan itu tidak menjaga makanan, kemudian semuanya dimakan dan jumlahnya kadang-kadang berlebihan. Itu kemudian bapak saya sebelum meninggal itu terkena diabetes. Ya. Kemudian saya pun ketika sebelum sekurus ini ya, atau sebelum 6 bulan lalu lah. 6 bulan lalu itu sebelum saya ketofastosis misalkan, sebelum saya low karbohidrat, ibu saya atau abang kakak saya di sana bilangnya, "Weh, sejahtera hidupnya," gitu ya. Kenapa sejahtera? Karena memang ini menjadi gendut. Tapi yang saya rasakan ketika gendut ya seperti yang saya bilang tadi. Saya jalan misalkan gitu ya. Jalan baru misalkan mungkin 20 meter itu saya udah ngos-ngosan loh. Saya ngos-ngosan gitu loh. Lalu naik tangga itu kalau misalkan naik tangga di kantor, kadang kalau nggak ada orang saya berhenti dulu, saking ngos-ngosannya. Padahal cuma 1 lantai, coba bayangin, cuma 1 lantai ya. Itulah saya bilang gendut itu nggak sehat gitu ya, kayaknya doang. Makanya kalau sekarang ada yang bilang, "Bang, saya kayak orang sakit ya sekarang." Saya pikir ya nggak apa-apa, kan kayak orang sakit. Kayak orang sakit itu artinya adalah nggak sakit dong, baru kayak orang sakit. Tapi alhamdulillah sekarang ketika sudah turun 16 kilo, yang saya rasakan ya itu tadi. Kalau dulu jalan gampang ngos-ngosan, sekarang tidak ya. Berenang kemarin juga bolak-balik bisa 4 kali saya kuat. Dulu ketika gendut 1 kali aja udah rasanya ngos-ngosan. Naik tangga sekarang, dulu gampang capek, sekarang tidak gitu. Dan ya kalau gitulah ya. Kalau misalkan lagi itu stamina lebih tinggi ketika berat badan saya atau lemak saya berkurang. Itu stamina jauh lebih tinggi. Terlihat juga dari ketika saya fitness. Misalkan saya kan termasuk orang yang rajin fitness. Walaupun sekarang berat badan saya turun, kemudian makan saya juga berkurang, itu yang saya rasakan fitness itu jadi lebih bertenaga gitu. Lebih bertenaga dan lebih enak gitu loh. Lebih enak di badan. Nah, itu yang saya rasakan. Nah, teman-teman coba aja komen. Misalkan sekarang nih yang kelebihan berat badan, komen aja apa yang dirasakan ketika teman-teman berat badannya berlebih ya. Apa yang dirasakan? Apakah makin enak? Apakah makin gak enak? Itu aja. Coba ya, silakan komen di kolom komentar yang berat badannya terus bertambah, berlebih, mendekati obesitas atau sudah obesitas gitu ya. Kira-kira yang dirasakan apa? Apakah makin enak badannya atau makin gak enak badannya gitu. Dan yang terjadi memang banyak kan makin gak enak kan ya, makin gak enak gitu. Bahkan orang-orang yang sering kita lihat diabetes, sering kita lihat punya penyakit jantung, darah tinggi, kolesterol dan sebagainya, itu bisa kita lihat, simpulkan dengan mata kepala sendiri. Itu biasanya, walaupun tidak semua ya, biasanya kelebihan berat badan kan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi sekarang berhenti aja kalau ada orang yang bilang nggak apa-apalah gendut, yang penting sehat. Itu tuh apa ya, kayak kalimat putus asa aja gitu. Nggak apa-apalah gendut, yang penting sehat. Itu jangan-jangan kalimat putus asa karena sudah melakukan ini itu nggak kurus-kurus, bisa jadi begitu. Atau kalimat apa ya, tameng doang gitu loh. Tameng doang karena kita males ngurusin badan kita,
Lalu kemudian sebagai tameng kita bilang nggak apa-apalah gendut, yang penting sehat, ya kan? Padahal nggak ada ceritanya tuh orang yang gendut sehat. Ya, tanya sama dokter, dok, kalau kelebihan berat badan sehat nggak sih? Gitu. Pasti dokter manapun bilang nggak sehat, ya, nggak sehat. Dok, kalau misalkan perut kita buncit, lemak banyak, itu sehat nggak sih? Semuanya bilang tidak sehat. Nah gitu ya teman-teman. Saya alhamdulillah sekarang sudah turun 16 kilo, walaupun banyak yang bilang kayak orang sakit. Kayak orang sakit ya. Itu mungkin terjadi gini ya, karena dia biasa ngelihat saya gendut gitu. Jadi ketika ngelihat saya kurusan, lalu ngerasanya bahwa ya dari gendut kurus, lalu itu kan biasanya sakit gitu. Yang kedua bisa jadi karena apa? Karena ya ketika dulu gendut, itu kan berarti kulit kita ini di bawahnya banyak lemak. Lalu kulit kita menjadi kencang karena lemaknya banyak. Ketika lemaknya sudah berkurang, maka yang terlihat adalah mungkin agak kendur kulitnya, ya kan, nggak kenceng kayak dulu gitu. Akhirnya orang berpikir kelihatannya pucet gitu. Nah itulah memang resiko kalau dulunya gendut kemudian menjadi kurus. Ya terlihatnya adalah kulitnya mengendur gitulah. Yang harus saya lakukan adalah fitness agar kemudian kulit yang kendur itu terisi oleh otot-otot sehingga menjadi kencang lagi. Dan saya beruntungnya adalah ketika saya mulai mengurangi karbohidrat, itu saya belum obesitas yang terlalu parah. Ya, kalau teman-teman yang sudah parah banget obesitasnya, lalu kemudian low carb, menjalankan lifestyle gaya hidup rendah karbohidrat, itu biasanya yang terjadi gelambirnya banyak banget kalau sudah terlalu gendut. Kalau saya memang belum terlalu gendut, walaupun akhirnya tidak begitu kencang ya, tapi nggak masalah. Ini bisa diiniin lah. Kayak gini misalkan, ini kan dulunya banyak lemaknya, sekarang tidak. Jadi ini agak kendur, tapi ya itu nggak masalah. Ya. Yang penting tubuh kita sehat. Dan teman-teman yang lebih tahu keadaan tubuh kita adalah kita sendiri. Jadi kalau teman-teman sekarang ngerasa gendut banget, rasain kira-kira kita sehat atau enggak. Kalau mulai terlihat tidak sehat, maka saran saya segeralah berubah untuk memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena semua yang terjadi di dalam tubuh kita ini, gendut, sakit, dan sebagainya, itu berawal dari apa yang kita konsumsi. Jadi teman-teman harus berpikir apa yang teman-teman konsumsi, apa yang boleh masuk, dan apa yang tidak boleh masuk. Kalau ini teman-teman sudah aware dengan ini, maka teman-teman insya Allah bisa jauh lebih sehat ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Saya udah nyampe kantor soalnya.